Baik, silakan untuk dalam pertanyaan. Terima kasih yang sudah. Saya ke saksi ini. Bisa diceritakan gimana awalnya pesawat kejadian? Dari kemudian ini kalau ini kesakitan itu saya datang bawa obat belum bawa dua kalinya saya datang obat dia kan Bapak ceritakan lagi. Semarang ini kalau bisa ketemu itu di pos penjaga aja, di situ aja saya nitipkan barang-barang itu. Tidak diperbolehkan sama sekali saya datang untuk melihat kondisi bapak di dalam. Tidak boleh dilihat. Terus lanjut. Setelah itu hari berikutnya dihubungi lagi bahwa bapak pada tanggal 11 malam. Jadi dihubungi awal tanggal 10 ya? Ya dihubungi awal tanggal 10. 10 itu jam siang kah, pagi, sore, malam? Sekitar jam 10 siang. Jam 10 siang. Dihubungi. Ya, Sakit. ya sakit. Beri obat saya makan untuk menjaga. Setelah itu saya titik. Saya bilang ini kalau bapak masih sakit, nanti bawa ke rumah sakit. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Bilangnya iya, nanti kami sampaikan ke yang penjaganya. Nah, itu saya nunggu sampai malam. Sampai malam itu jam 9 itu belum ada juga. Nah, itu jam 11-an ke atas ada dihubungi lagi dari Polres Mungkuru. Saya bawa perawat dari rumah karena kondisi bapak ini parah. Parah. Nah, itulah saya bawa perawat. Kondisi panjang saya karena dia sebagai adik ipar saya kurang perawat, saya bawa dia ke sana. Nah, itu sampai di sana dibilang masih kambuh. Nah, saudara Tommy ini periksa, dipersilakan periksa almarhum. Setelah itu lagi suntik obat mah. Setelah suntik obat mah itu disuruh pulang langsung sama polisi ini. Nah, saudara Tommy ini motor kami minta waktu jeda untuk lihat reaksi obatnya. Nah, diberikan waktu itu 5 menit. Tapi setelah ditunggu 5 menit itu tidak ada perubahan sama sekali. Suami saya itu kan masih tetap kondisinya. Nah, yang juga dipaksa disuruh tetap cepat pulang. Maka menghiraukan kondisi suami saya. Saya sudah, Pak tolong bawa ke rumah sakit, ke BP. Karena kondisi bapak ini parah kayaknya. Kalau bapak itu berdiri itu tidak bisa, dari ruangan diangkat. Tapi mereka tidak bawa ke rumah sakit. Sampai besok paginya saya tanya lagi, Pak, gimana kondisi suami saya? Suami ibu baik-baik aja. Sore ini saya tanya lagi, gimana kondisi suami saya? Baik-baik aja. Nah, begitu malamnya baru dari pihak kepolisian hubungi lagi, Bu, ibu bisa mendampingi kami, kita bawa suami ibu ke rumah sakit. Iya, saya bilang. Itu sekitar jam 7 sore. Malam ya? Malam. Nah, setelah itu kami keluarga datang ke sana. Dibawa ke mana dulu? Dibawa ke BP. Rumah sakit BP Santa Maria. Bentar, Ibu ya, saya sedikit potong dulu ya. Ibu, kan tanggal Ibu datang tanggal 13 berarti ya? Yang Ibu bisa memberikan obat itu tanggal berapa? Yang bisa datang sama Pak Tommy 11 malam. Ibu bisa langsung korban pada saat itu almarhum datang lihat. Waktu kasih obat. Iya, melihat si almarhum korban itu sekarang. Iya. Saya sedikit ke belakang sebelum ke rumah sakit ya. Pada saat Ibu melihat almarhum korban di tikus pertama, bagaimana kondisinya pada saat itu? Apakah dia memar-kah? Ada luka-luka kah? Ada cerita-cerita kah? Bagaimana? Kondisi suami saya pada saat itu kelihatan dia sangat tertekan. Kan saya mau buka bajunya saja, tidak diperbolehkan sama polisi. Tidak diperbolehkan buka baju. Iya, buka baju suami saya. Karena suami saya tahu pegang tangannya di perutnya. Oh, Dia nunduk, dia nggak bisa tegak ini duduknya. Dia duduk itu sambil pegang perutnya. pada saat kan itu kan di sel itu ya, Bu ya? Kan di suami kan di sel. Itu pada saat jalan ke tempat meja pijat itu
itu apakah dia bisa jalan dengan sehat kah? Iya. Atau dia harus terbongkar-bongkar? Iya, dia dibawa sama polisi ke meja ini. Jalan sendiri nggak bisa? Nggak bisa, dia nampak titik ini dia nggak bisa. Itu agak diangkat-angkat kakinya sama polisi. Oh. Seingat ibu, pada saat awal masuk korban itu, almarhum Dikus Pratama, dia sehat-sehat nggak? Sehat. Pada saat awal ditahan itu ya? Dia sangat sehat, tidak pernah sakit dan tidak pernah jatuh ataupun kena pukulan ataupun tidak. Berarti pada saat masuk awal di hutan dia sehat segar Iya, gitu ya? sehat. Tapi setelah 1 hari 2 hari ternyata dia nggak jalan pun susah. Iya, gitu jalan ya? pun susah. Oke, bisa dilanjut ceritanya. Setelah itu dibawa kami ke rumah sakit. Di situ sampai di rumah sakit itu dokter periksa. Nah, dokter buka bajunya. Ini posisi tangan suami saya itu tetap diborgol di samping Infus. bed dipan untuk pasiennya. Oh ya. Diborgol. Nah, dokter itu buka baju, itulah dokter itu kaget. Barulah kelihatan yang memar semua dari seluruh area perut suami saya sampai ke belakang ini. Nah, di situ saya juga kaget karena waktu itu pulang saya pergi daftar dulu ke pendaftaran disuruh sama polisi. Begitu saya masuk, kaget saya lihat kok badan suami saya semuanya sampai biru hitam gitu. Memar, oke, ada memar ya bu ya? Memar semua nih. Memar itu awalnya itu setahu saya ibu selaku istri ya. Pada saat masuk ke hutan dia ada luka-luka nggak? Bersih ya? Tidak ada memar ya? Bersih badannya ya. Kemudian pada saat dibawa ke BP, dibuka bajunya ternyata ada memar-memar. Iya, ada memar. Bisa diceritakan nggak bu? Memar-memar itu di bagian mana saja? Dan bentuknya apakah kecil aja atau besar? Memarnya itu dari bagian depan sini, perut ini sampai ke belakang sini, memar full memarnya. Warna biru kah? Warna biru kehitaman. Warna biru kehitaman. Terus di dada ada nggak? Di dada cuma birunya di bagian sedikit di bagian sebelah sini ada bekas biru lebih bekas tunjukkan di bagian sini. Dada sebelah kanan sebelah kiri Sebelah kanan sama kirinya. ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Kalau bagian belakang punggung bagian punggung sini kurang banyak. Pokoknya yang bagiannya dari pinggang sini sampai ke bawah sampai ke pantat ini kurang ekornya sampai bengkak segini. Oh, nanti pada saat itu dibuka juga bagian bawahnya gitu ya. Ada bengkak juga di bagian tulang ekor. Itu awalnya nggak ada ya pada saat masuk ke Iya, pada awal masuknya nggak ada. Setelah masuk hutan 1-2 hari masuk hutan ternyata ada luka-luka itu. Oke. Pada saat ibu melihat ada luka-luka yang dialami korban Dikus Pratama, ibu menanyakan nggak ini kenapa? Kamu kenapa? Kok biru-biru ini kenapa? Ditanyakan nggak ke lagi? Ditanyakan. Ceritanya bagaimana bisa diceritakan? Saya tanya, kenapa badannya kok biru-biru semua ini? Awalnya suami saya takutan untuk ngomong. Dia cuma bilang, diam, jangan ribut, karena nyawa kalian terancam. Nah, saya tanya lagi, kenapa lagi kalau nyawa kami terancam? Kenapa? Nggak, biar aja. Dia jangan tanya-tanya. Saya tetap paksa tanya, kenapa? Siapa yang pukul kamu? Barulah dia ngaku kalau 5 tahanan ini. Saya tanya, apakah betul ini cuma 5 tahanan ini? Apakah polisi ada terlibat tidak? Dia bilang, jangan nyebut nama polisi. Karena nyawa kalian, anak-anak di rumah, keluarga di rumah terancam. Itu yang Sampaikan dia. Saya berpikir, gimana tahanan bisa mengancam nyawa kami di rumah? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Dan apa hubungan mereka sama kami yang di rumah? Itu kan tidak ada. Nah, dari itu kami kesimpulannya, apakah memang betul ini cuma 5 tersangka ini aja yang pukul suami saya ataupun ada keterlibatan aparat? Itu menyampaikannya dipukul, apakah benar dipukul dengan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5 ini ya, dan 5 orang ya. Apakah benar suami ibu dianiaya oleh ke-5 orang ini? Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke rumah sakit. Pada saat diperiksa di rumah sakit itu malam ya, jam 7 malam ya, sudah diperiksa segala macam. Hasil dari pemeriksaan dokter pada saat itu bagaimana? Hasil dari pemeriksaan dokter Uji kahis. Nah, di uji kahis disuruh konsen karena dia ada pendarahan di dalam.
ada pendarahan di dalam. Dalam itu di mana kah? Di kepala kah? Di perut kah? Di dada. Tubuh berarti ya, bagian sini, bagian Ya, di kepala ya. bawah. Ditanyakan nggak kemarin ke dokternya itu, ini pendarahan ini akibat sakit kah atau kena pukul Iya, kah? akibat pemukulan itu. Nah, waktu di BP ini sudah dipasang kateter. Nah, air dari kateter itu, air ini itu hitam. Yang sudah hitam airnya. Nah, setelah sampai di hit, di ronsen, dijadwalkanlah besok operasi untuk menyedot cairan yang ada di dalam tubuh. Itu sampai besoknya kok kami tanya lagi ke dokternya, kapan dok? Ini kan sudah puasa. Kapan dok operasinya? Dijadwalkannya kan siang pastinya. Itu siangnya kami tanya. Oh dokter bilang tidak jadi ibu. Kondisi bapak baik-baik saja. Sementara kondisi bapak ini tidak baik-baik saja. Dia bahkan menelan air putih pun sedikit itu pun dimuntahkan. Makan tidak bisa berarti. Makan pun tidak bisa. Nah, itu kami bingung kenapa kok dibilang bapak ini baik-baik saja dan tidak jadi operasi. Dan setelah itu, dokter datang ke ruangan. Ibu, hari keduanya, besok suami ibu boleh pulang. Tambah bingung lagi kami, kok bisa pulang sementara kondisi ini duduk aja didudukin. Gimana dia bisa dibawa pulang kalau udah dirawat dulu sampai dia sembuh. Surat besoknya dokternya kasih surat untuk ke depan. Ke depan ini kemana? Ngurusnya untuk ngurus pengulangannya kan, ambil obatnya, bawa pulang. Nah, saya datang ke depan, ngurus obatnya, kami pulang. Dikasih surat kontrol 2 hari. 2 hari berikutnya kami kontrol. Di kontrol itu pun dia tidak diperiksa, tidak dicek apa-apa, cuma dilihatin aja. Sementara itu kondisi suami saya itu makin parah, masih tetap parah dia. Tiba-tiba dia baring menunggu di luar itu proses itu datang. Saya agak tidak ikut Bu. Pada saat setelah ke rumah sakit yang pertama, itu apakah suami ibu almarhum korban Hendrikus Pratama itu masih masuk ke rutan lagi atau dirawat di rumah? Dia dirawat di rumah karena dia dapat penangguhan. Dapat pembantaran. Penangguhan itu ya. Penangguhan ya. Dapat penangguhan dirawat di rumah. Iya. Jadi sejak tanggal berapa dia dirawat di rumah? Yang 13 masuk nih ya? 15 dia keluar. 15 tuh keluar dari rutan apa? Dari rumah sakit. Rumah sakit. Berarti sempat dirawat opnam gitu selama berapa hari? Di rumah sakit. Bentar ya, ini saksi Penny dulu yang ditanya. Nanti Bapak ada kesempatan ditanya juga. Jadi kalau Bu Penny ada lupa, bilang lupa saja. Ya, nggak apa-apa, nanti Bapak bisa melengkapi dengan pertanyaan berikutnya ya. Daripada bisik-bisik dan nanti mengganggu keterangannya malah, ya. Silakan juga Bapak. Oke, nanti setelah dia nyampe rumah sakit sempat dirawat inap kah? Ya, dirawat inap. Berapa hari? 3 malam. 3 malam dirawat inap di rumah sakit IS, kemudian dokter menyarankan pulang dengan dirawat di rumah. Berarti 3 hari ya, berarti sekitar tanggal 15 April sudah ada dilakukan perawatan inap di rumah. Sejak tanggal itu sampai tanggal kematian, apakah ada korban Hendrikus Pratama itu mengalami jatuh, mengalami kena pukul orang lain kah? Tidak ada. Sedangkan jatuh untuk berdiri saja saya sebagai istrinya yang mengangkat untuk berdiri. WC pun dia tidak bisa sendiri. Itu pun dibantu kami karena ibunya sama saya yang mengangkat dia bantu sendiri. Betul. Nah, berarti berbaring aja di rumah. Iya, berbaring aja di rumah. Dia tidak bisa duduk. Selama kan ini pukul nih, pukul sama kelima orang nih. Luka-luka selama masa dia di rumah, berarti tidak ada dia mendapatkan kekerasan yang lain. Tidak ada. Hanya kekerasan pada saat di rutan itu. Iya. Oke. Terus kontrol tanggal berapa? Tanggal 19. 19. Oke. Dari tanggal 15 sampai tanggal 19 April 2022, ada nggak apa namanya si almarhum korban Hendrikus Pratama ini cerita ke ibu? Saya itu dipukul di mana? Ibu tanya nggak gimana detail kejadian pemukulan itu? Tanya. Nah, coba bisa diceritakan ke persidangan hari ini. Saya tanyakan, Bapak pukulnya di mana Bapak pukulnya? Jadi dinyakan di badan, pokoknya dia tuh ditendang, dihajar, pokoknya dia tuh sampai minta ampun, dia nangis, minta ampun, minta dihentikan
tapi mereka hajar dia tidak kasih ampun. Coba diceritakan sih, Bu. Bisa lebih dielaborasi nggak? Saya itu misalnya gini ya, misal dia datang ke hutan, dia awalnya disuruh ngapain, terus dia dipukul itu karena masalah apa, terus habis itu dia sempat minta ampun atau gimana, dia ngomongnya bisa lebih detail lagi ceritanya nggak? Mukulnya berapa kali gitu? Kalau misalnya mukulnya tidak disebutkan dia berapa kali karena dia tidak ingat berapa kali orang memukulnya, tapi waktu itu dia bilang ketika dia disuruh senam itu dia tidak sanggup dia dihajar. Nah, dia berusaha lagi, senam lagi, dia nggak sanggup, dia dihajar lagi sampai ampun. Jadi terus pokoknya bila dia berhenti langsung dihajar sama tersangka. Dihajar. Untuk pemukulannya berapa kali, mukulan kena mana itu nggak cerita. Nggak cerita karena dia tidak fokus berapa kali orang yang mukul karena dia memang sakit. Oke. Setelah itu kita ceritanya ya, dipukul di mana? Dipukulnya? Di perut, di belakang, di paha ini diinjak sama tersangka. Kiri kanan. Oh, diinjak juga ada. Untuk misalnya si A, si B mukulnya berapa kali dia nggak cerita, nggak tahu ya. Selanjutnya tanggal 19 kontrol ya? Iya. Kontrol gimana hasil kontrolnya? Hasil kontrolnya itu dibilangnya untuk pemulihan, cuma dikasih obat salah. Obat salah saja untuk memularnya. Nah, itu pun tidak dapat lain, mereka jadi dibawa pulang. Diperiksa pun tidak ada. Jadi ibaratnya kan, adanya kalau kita kontrol kan diperiksa lagi darahnya ini kan, diambil darahnya diperiksa. Ini tidak ada sama sekali ya. Dipegang-pegang badannya aja tidak ada. Apakah luka memar itu semakin membaik nggak pasca ini? Makin parah. Semakin parah. Parahnya itu semakin parahnya itu gimana? Apakah coba bisa diceritakan nggak semakin parahnya itu gimana? Ya dari yang dia kemerahan sampai dia kebiruan hitaman ya. Di awalnya merah. Awalnya kan merah ya. Nah, setelah itu agak hitam. Setelah itu biru. Oke. Kemudian itu tanggal 19 ya, tanggal 19 kontrol, balik lagi ke rumah. Iya, balik lagi ke rumah. Kawat tindak lagi di rumah. Iya. Oke, kita langsung ke tim mohon waktu ya, kami juga bersama kita bisa menceritakan terkait dengan kejadian pada saat tanggal 24 itu. Awalnya gimana? Pada tanggal 24 itu pas pulang ibadah, mereka dari saya ini melihat kondisi suami saya yang drop, menimbulkan BP. Makin dropnya tuh dia sesak nafas kah atau gimana sih? Iya, dia semakin sesak nafas dan dia semakin sakitan. Perutnya dia semakin sakit. Yang dipegang tuh perut. Yang dipegang ini perut. Perut terus ya itu. Iya, yang dipegang. Begitu saya ibadah kami berangkat ke BP. Nah di BP ditanya sama dokternya nyalakan cepat operasi. Sampai dihit, di rongsen lagi. Nah, itu di rongsen itu kelihatanlah di dada ini gumpalan-gumpalan darah itu kiri kanan sama di perut ini. Nah, itu disarankan untuk operasi, tapi belum sempat operasi jam 11 malam beliau meninggal. Ini kita gue. Jadi ya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Selanjutnya, apakah benar dan tadi ini dikatakan bahwa selama almarhum Hendrikus Pratama itu di rumah, dia tidak ada dipukul dan tidak ada jatuh kecelakaan apa tidak ada. Apakah benar penyebab kematian dari korban Hendrikus Pratama adalah akibat penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh Pak? Benar. Jadi tidak menceritakan bahwa tidak nggak pernah namanya kayak jatuh gitu, nggak pernah aman aja di rumah ya. Oke. Terus ada lagi yang ingin disampaikan yang ingin apa yuk terangkan aja apa yang ibu merasakan, bagaimana terkait dengan kronologi dan rangkaian peristiwa meninggalnya korban Hendrikus. Saya sayang ini pada awal penangkapan itu tidak ada surat penangkapan. Begitu mereka datang ke lokasi, suami saya itu disuruh tiarap
bahkan dia ditodongin pistol di kepalanya. Tiarap, jangan ngelawan, kalau ngelawan ditembak. Suami saya tuh langsung tiarap, tangannya dimakan. Nah setelah itu langsung dibawa ke dalam mobil. Mereka lewatin rumah kami itu pun laju, tidak singgah, tidak singgah, dan itu langsung dibawa ke kantor polisi. Setelah itu sorenya saya nyusul kantor polisi, saya ingin semua kami saya tidak dibolehkan sama penyidik. Di situ saya cuma nitip baju sama makanannya aja. Kalau sehari-hari almarhum kerja di sini. Kalau sehari-harinya kan kami kebetulan ada jual alat burung sama alat pancing itu. Nah, sehari-harinya ya itu kerjaannya. Tanya lagi ke Ibu ya, Ibu kan sudah menikah selama berapa? 22 tahun. Selama Ibu kenal apakah ada korban pertama ini memiliki riwayat penyakit? Tidak ada. Tidak ada. Boleh dicek di rumah sakit. Tidak ada. Tidak ada dia punya riwayat penyakit emah, garut atau apa gitu, tidak ada. Kalau masih cuma mah yang biasa Biasa aja, aja. biasa aja dia disuntik ataupun minum obat mah dia sembuh. Dia tidak pernah sama sekali dirawat di rumah sakit selama 22 tahun. Selama 22 tahun ini nggak pernah dia sakit? Tidak pernah. Batuk, flu, pilek gitu atau apa nggak pernah ya? Kalau di rumah flu aja ada. Yang parah ke rumah sakit ya? Yang parah rumah sakit tidak ada. Tapi benar ya, tidak ada korban Yusuf Pratama itu memiliki riwayat penyakit Tidak ada. yang parah. Gitu. Boleh dicek di BD ataupun di HIS. Tidak ada. Ini. Kemudian ada yang mau disampaikan lagi. Apa itu? Ini apapun dapat keadilan yang seadil-adilnya. Jika mereka bersalah, hukum mereka seberat-beratnya. Jika mereka menutupi semua yang mereka lakukan ke suami saya, hukum aja seberat-beratnya. Jika mereka mau jujur, terbuka, mungkin mereka akan diberikan hukuman. Tergantung sama mereka, apakah mereka mau jujur atau tidak. Ibu, kalau boleh tahu berapa? 2. Apakah benar mata di keluarga sumber penghasilan dari almarhum? Iya. Setelah kejadian ini akibat perbuatan para terdakwa ini, apakah itu mengganggu? Sangat mengganggu karena almarhum adalah keluarga saya. Karena anak saya yang pertama ini masih sekolah. Oh, ini baju hijau itu ya? Iya, dia kelas 3 misal. Terus anak saya yang kedua baru kelas 3 SD, umur 9 tahun. Untuk Bu ini sementara cukup ya. Saya pindah ke Pak Tommy. Pak Tommy, saya Selamat malam, sekitar jam 11 lewat, jam 12 saya ditelepon oleh Ibu Beni yang beliau mengatakan bahwa almarhum ini sakit, dan dari tahanan atau dari Polres menelpon dari Ibu Beni untuk ini membawa ini petugas kesehatan. Dikatakan bahwa polisi yang minta bawa, polisi yang minta membawa petugas kesehatan. Jadi ini sana aku menanyakan bapak perawatnya, ya saya ini perawat dan keluarga, ini keluarga saya, makanya saya datang. Karena ditelepon dan dari polisi mengatakan boleh membawa perawat, saya ikut karena dasar keluarga, yang karena keluarga dan saya berusaha untuk menolong almarhum. Nah, terus sampai di sana, sampai dengan oleh polisi baru dia Pak betul baru masuk. Nah, kami menunggu di ruang, mungkin di ruang tunggu atau tiket, dan saya melihat bahwa almarhum ini keluar berjalan sampai tidak bisa berjalan dan ditopang atau dibawa di kopong oleh tugas tahanan. berapa orang di kopong itu? Satu kali 2 orang? 2 Di kopong sama sesama tahanan atau polisi yang bawa, polisi. Dan setelah itu didudukkan, saya tanyakan keluhannya, bilangnya sakit perut dan tidak bisa berdiri, bilang sakit semua badan. Saya bilang, saya tanyakan
apakah dipukul, dia diam aja kan. Nah, saya memang melihat beliau tertekan, sangat tertekan waktu itu. Sangat tertekan. Iya, setelah itu saya tidak melanjutkan, dan saya langsung menensi kegiatan, melakukan pemeriksaan, deteksi, ternyata tekanannya tidak rendah dan dengan merasa sakit terus. Dan saya bilang saya membuka bajunya, dia tidak bolehkan. Yang nggak boleh nggak ngasih izin buka baju itu siapa? Di situ polisi juga tidak melarang kami. Pokoknya hanya periksa, dan kalau ada obat yang diberikan silakan. Tahu nggak kenapa nggak boleh dibuka? Waktu itu saya Tanya nggak? Tadi bertanya nggak? Kenapa nggak boleh dibuka bajunya? waktu itu saya tidak bertanya kan, saya tidak bertanya, tapi ya, fokus untuk ini mengurangi keluhan almarhum. Jadi fokus untuk pengobatan saja. Setelah itu saya memberikan suntikan itu obat, hanya obat dasar ya, untuk mengurangi lambung. Almarhum mengatakan bahwa sakit di perut atau lambung. Saya berikan. Setelah saya selesai melakukan penyuntikan, polisi suruh langsung pulang. Saya bilang tidak Pak, saya mau melihat reaksinya dulu obatnya. Selama 15 menit kita menunggu selama kurang lebih 15 menit. Sakit almarhum tidak berkurang, dan setelah itu sudah sampai 15 menit masih sakit, dan almarhum mau berdiri hampir tidak bisa berdiri. Setelah itu dibawa lagi ke dalam sampai besok saya tanyakan ke istri almarhum ini apakah keadaannya ada perbaikan atau tidak. Istri almarhum kan ini mengatakan tidak ada. Sampai sore saat ini sampai ke malamnya baru dari tulisan juga mengatakan bahwa bapaknya sakit. Kami ke sana ya besoknya setelah tanggal 12. Karena kami malam sampai di ruang tahanan saya bersama ibu juga. Malam kami sempat lama menunggu, karena katakan dengan petugas jaga kalau bapak almarhum ini kan masih sakit, kita harus bawa ke rumah sakit terdekat dulu, bawa ke BP. Karena kan dikatakan suruh menunggu, mereka masih tunggu dari pimpinan kan, dari pimpinan yang membolehkan yang jaga di ruang tahanan itu masih menunggu dari pimpinan. Sementara ini sudah kesakitan betul kan, sudah dikeluarkan, didudukkan di kursi roda. Nah katakan tolong cepat dibawa, tahanan ini tidak akan kabur almarhum ini. Kami bertanggung jawab sepenuhnya, tetap tunggu pimpinan. Dan keluar itu dibawa di kursi roda dan di mobil diangkat ke mobil, dibawa ke rumah sakit BP. Dibawa ke rumah sakit BP, tiba di sana, periksa, dan ketika di sana memanggil saya, mengatakan bahwa ada memar perut kiri kanan dan belakang. Kalau boleh diizinkan yang mulia, saya ada membawa fotonya di print bekas pukulan. Ada tabir dan bekas. Yang bawa pertunjukan apa? Yang ini bukan. Ke depan sini. Kalau terdakwa mau lihat, yang ini bukan. Iya, ini samping kiri kanan. Ya, para terdakwa sudah pernah lihat ini? Belum. Boleh maju ke depan. Ya, sudah. Jangan menunggu lagi. Sudah mau 3, 4, 5, melihat 3 dulu. Pernah lihat ini? Belum, baru sekarang ini. Ya, sekarang dulu kembali. Baru lihat sekarang. Sudah cukup? Jangan dulu lagi. Sekarang berapa 5? Sudah pernah lihat ini? Baru hari ini? Sudah lihat? Cukup? Jangan dulu balik. Sudah? Tangan. Kita lanjutkan penutup umum. Ini untuk yang saya pelajari
itu kalau saya meragukan bahwa itu hanya bekas tangan, terutama yang di belakang bukan ada bekas rapi. Kalau hanya bekas pukulan tangan itu tidak seperti itu. Dari samping itu saya meragukan juga kalau hanya mungkin tangan atau kaki. Dan saya rasa itu karena ini benda tumpul. Waktu dalam tahanan itu ada benda tumpul dan sebagainya kan kita tidak tahu kan. Cuma saya meragukan kalau itu hanya bekas pukulan tangan. Saya sangat meragukan. Dan diagnosa di rumah sakit pun itu trauma benda tumpul kan. Dan saya pun sempat bertanya ke almarhum waktu di BP, kan setelah diperiksa dokter bahwa Pak ini seperti ada penganiayaan. Saya langsung menuju ke depan almarhum. Saya tanyakan, kamu dipukul kan? Gimana kondisi almarhum pada saat menceritakan kejadian ini? Tertekan dan dia masih bergol waktu itu kan, bergol. Pertama saya bertanya, dia tidak menjawab. Kedua, tolong jujur, tidak ada perlu yang disembunyikan. Saya bilang, saya memang dipukul. Tolong jangan ramai karena bisa mengancam keselamatan keluarga. Saya bertanya lagi ya, siapa yang bisa mengancam keluarga? Kalau tahanan ini kan tidak mungkin mereka bisa mengancam keluarga karena mereka dalam ruang tahanan. Nah, saya tanya lagi, dia tidak jujur. Almarhum kan, mungkin karena tidak jujur. Tidak mau mengatakan mungkin sebenarnya gitu ya. Ada yang masih ditutupi. Jadi karena saya tidak mau supaya almarhum kita tertekan, ya oke. Memang di kateternya ada perdarahan. Kateter itu Di tempat pincing karena almarhum tidak bisa pincing karena kita memar kiri kanan di belakang. Kalau buang air besar bisa. Buang air besar tidak bisa. Sebenarnya pada saat cerita, pada saat korban yang putus pertama cerita ke saksi dia dipukul, cerita nggak dipukul sama siapa? Ya, dia sebatas mengatakan saya dipukul jangan ramai tapi mengancam keselamatan keluarga. Saksi nggak kepo gitu, nggak tanya lagi? Oh tidak, karena waktu itu kan langsung banyak polisi juga mengelilingi waktu di KPK. Oh ada polisi Ada polisi yang mengelilingi banyak. Itu ya tanggal segitu, terus habis itu dibantarkan atau di penangguhan penahanan ya. Tanggal 13 seminggu. Pada saat tanggal 13 penangguhan penahanan itu kan di rumah di Penny toh, dirawat di rumah. Tanggal 13 belum Pak. Oh belum. Almarhum masih malamnya kan tanggal 12 menuju ke rumah sakit KIS. Posisi tanggal 13 almarhum di rumah sakit KIS. Dan kami yang ini ke Polres ini mengurus penangguhannya tanggal 13. Tanggal 13 saya sama Ibu Penny. Penangguhan diberikan penangguhan. Diberikan penangguhan. Kan sudah katakan juga bahwa itu dipukul. Tulisan ini kan lu bilang almarhum jatuh. Pak? Almarhum jatuh katanya. Tidak, artinya mereka menolak kalau almarhum ini dipukul. Pada tanggal 13 mengatakan, saya katakan itu dipukul Pak. Jadi pada saat tanggal 13 dipukul. Saya mengatakan melaporkan bahwa almarhum ini dipukul. Pada saat itu mau pas ngurus penangguhan penahanan. Ya, penangguhan penahanan. Terus. Setelah itu kan bilangnya tidak. Intinya kami bantu di sini. Setelah itu ya karena mereka tidak mengakui ya saya yang penting penangguhan nih keluar. Keluar dari bawah rumah sakit. Setelah itu dirawat inap. Dirawat inap di rumah sakit sampai tanggal 13 sampai 15 ya. Setelah itu dirawat di rumah. Tidak itu di ini Pak. Hanya yang minum obat dari KIS, tidak dirawat inap. Kalau dirawat inap itu kan dapat perawatan khusus, ini tidak, hanya mendapat almarhum hanya mendapat obat yang dari KIS. Kebetulan saya tidak satu rumah, pekerjaan istri almarhum inilah yang bersama dengan ini almarhum ini dari tanggal 15 16 sampai ke 24 meninggal. Saya kerjanya di mana? Siapa? Saya kerjanya Di Puskesmas Warung Songko.
Oke, setelah tanggal segitu dilakukan penahanannya, dirawat di rumah. Kalau di rumah Benar ya? istri sama Saksi beda rumah, sama beda rumah. Kemudian saksi sempat nggak jenguk nggak selama masa dia dirawat di rumah? Saksi jenguk nggak? Sempat hanya melihat pas pertama datang. Kondisinya semakin baik atau semakin parah atau gimana? Kalau waktu pulang mungkin rasanya saya sekali menjenguk kan ada sedikitnya masih kesakitan, belum ada perubahan yang signifikan, belum masih kesakitan dan marahnya pun semakin kelihatan di samping kiri kanan dan belakangnya. Kalau sebelum kejadian, sebelum penangkapannya dia kasus minyak itu saksi sempat kapan terakhir ketemu dengan korban itu sekarang? Kalau yang sebelum ditahan di Polres, pernah ketemu nggak? Kebetulan kami beda rumah, kalau ketemu yang intent itu tidak hanya lewat saya pulang kerja ya, pulang ya langsung ke rumah sendiri, tidak. Yang jelas almarhum yang saya lihat sekilas ya dalam keadaan sehat, beraktivitas seperti biasa kan, tidak mengeluh apa-apa di sebelah rumah sebelah kan. Benar tidak? Apabila saya mengatakan seperti ini, selama almarhum kita sudah kenal lama, ada keluarga, itu dia tidak ada penyakit, tidak ada riwayat penyakit dan lain sebagainya, tidak ada ya? Tidak ada, tidak pernah sampai opnam, tidak pernah opnam, tahu saya. Cuma yang lebih tahu kan istri almarhumnya. Sakit biasa. Biasa. Kemudian untuk tanggal 24 dan seterusnya ada yang saksi terangkan lagi? Tanggal 24 itu kan kebetulan kami malam ke sana, tanggal meninggal. Juga itu pada saat bawa dari rumah ke rumah sakit itu ikut saksi? Kebetulan saya mengantar hari Minggu kan, hari Minggu yang mengantar kamu itu hari Minggu. Setelah ibadah, dari istri almarhum kan datang ke rumah, katakan bahwa almarhum ini sakitnya makin keras. Kita bawa ke BP. Dibawa ke BP sama tempat, antar sampai di sana, dan kapan masuk ruangan, saya tunggu sebentar, lalu saya balik lagi ke rumah. Setelah itu di BP, malam, sekitar malam, dirujuk, jadi malamnya saya datang sampai ke almarhum meninggal, dan sampai ke otopsi. Untuk membawa otopsi pun sebelum berangkat kebetulan saya sendiri yang mendampingi bersama dengan pihak Polres dari Nafis Polres. Tahu saksi tadi waktu mengatakan ikut sama Nafis ikut mendampingi. Tahu saksi apa yang menyebabkan korban pertama itu meninggal? Saat itu setelah hasil otopsi saya sempat bertemu dengan dokter forensik, dan waktu itu dikatakan bahwa kekerasan ada dan ada resapan darah di jantung dan paru. Yang jelas kalau resapan darah kan karena ada perlukaan, intinya ada luka, dan bisa saja itu dari dokter forensik karena pukulan atau dan lain sebagainya. Dan belum dijelaskan, memang waktu saya bertemu dengan ahli forensik belum menjelaskan secara ini detail, misalkan mereka masih mengambil organ-organ korban yang dibutuhkan, membuka sebenarnya seluruh bagian tubuhnya. Mereka masih melihat proses ya, yang proses. Jadi jelas ada kekerasan. Benar ya, akibat kekerasan tadi meninggalnya itu akibat resapan darah yang ke paru-paru dan jantung. Seperti itu ya. Pada saat saksi bertanya ke dokter. Ya, karena ada kekerasan dan untuk penyebab pastinya waktu itu ya, dia bilang belum bisa memastikan secara 100%. Waktu saya bertanya, cuma untuk kekerasan ada. Kemudian apakah benar luka yang menyebabkan darah masuk dan darah masuk ke paru-paru dan sebagainya itu adalah akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa ini? Kemungkinan bisa terjadi. Terluka waktu kan ada resapan darah di jantung. Pada saat dipukul, mungkin saya terjadi perdarahan karena hasil ronsen waktu dibawa ke rumah sakit kan ada bercak. Ada bercak ya? Pasti ada ini akibat benturan. Benturan tak benda apa, cuma yang saya katakan tadi. Kalau untuk di dan ini saya meragukan kalau itu hanya tangan. Oke,
masih melakukan itu ya. Ada lagi yang ingin saksi sampaikan? Saya perlu menyampaikan juga. Sini saya juga perlu, kami dari keluarga besar perlu melihat hasil CCTV waktu almarhum ini sebelum dibawa ke ruang tahanan. Mungkin mohon bisa dihadirkan, kalau memang ini perlu dihadirkan ahli IT membuka CCTV, permohonan keluarga besar agar bisa dihadirkan. Karena kami perlu melihat sewaktu almarhum ini dibawa ke ruang tahanan kondisinya seperti apa. Karena kami tahu ada CCTV di ruang tahanan. Perlu kami minta ada ahli IT membuka kalau memang perkara ini melibatkan secara terang, semuanya tidak perlu ditutupi. CCTV pun harus dilihat, dan tampilkan ahli IP. Dan untuk selanjutnya mohon untuk diberi ruang sidang agak besar karena sebagian keluarga juga ingin melihat, mendengarkan sidang ini secara terbuka karena kasus ini cukup lama dan sempat memang sangat untuk wilayah Kutai Barat sangat heboh karena apa, kasus illegal oil. Dikatakan illegal oil hanya almarhum sama Paskalis sendiri, sementara pengantri istilahnya pengetap di Kutai Barat itu kan hanya almarhum dengan Paskalis sendiri. Nah, oleh sebab itu memang kasus ini sempat sangat viral dan sangat heboh di masyarakat. Sebab itu kami juga perlu menyampaikan, artinya almarhum dan Paskalis tidak mendapat keadilan. Kenapa? Pengantri kan bukan hanya almarhum dengan Paskalis, dan boleh dicek di SPBU bahwa banyak pengantri lain. Dan sore truk sudah ini memakai badan jalan mengantri. Kenapa saat itu hanya ditangkap almarhum sama Paskalis? Setelah ditangkap pun aktivitas mengantri itu kan masih aktif. Dan saya punya rekaman video waktu saya kerja, setiap hari mengantri itu truk-truk itu kan ini banyak dan yang lainnya. Dan kenapa hanya Paskalis dengan almarhum ditangkap? Di sinilah kami merasa ketidakadilan bagi almarhum dan juga Paskalis. Kenapa hanya mereka berdua yang ditangkap? Tolong kalau memang mau ditegakkan keadilan, bukan hanya mereka berdua. Kalau dibilang mereka berdua illegal oil, apakah yang lain itu sudah legal? Tolong dicek di mana legalnya pengantri lain. Itu yang perlu saya ingatkan. Gitu ya. Sebelumnya ingin tanyakan dulu, Ibu tahu korban, saya sebutnya korban ya Bu ya, arwah ya. Korban ditahan di mana tempatnya? Di Polres itu. Ada bagian-bagiannya nggak? Ada, cuma gabung satu ruangan sama tahanan. Oke, gabung sama tahanan yang lain ya. Iya. Ibu tahu nggak? Udah pernah masuk ke situ? Saya masuknya pas waktu malam itu aja. Malam itu ya. Berarti kalau saya minta atau saya tanyakan mengenai detail ruangannya bisa? Iya, Pak. Nggak tahu. Berapa orang di situ tahu? Di ruangan itu. Ah, Di ruangan itu sekitar 25 orang. Penuh ruangan itu. penuh ya. Tidur di situ juga ya. Oke. Kalau saya tanyakan, waktu Ibu ke situ atau selihat Ibu, sepengetahuan Ibu, ada petugas yang berjaga di situ? Waktu yang saya datang itu ada. Ada. Di mana? Di meja di depan ruangan selnya. Jadi di depan ruangannya itu ada meja. Ada meja. Nah, pas depannya. Iya. Kalau posisi duduknya, nah berarti ada petugasnya di situ. Iya. Oke. Posisi duduk petugas menghadap ke arah ruangan tahanan korban atau sebaliknya? Baiknya, karena Jadi membelakangi gitu. di samping, di depan
depan sangat sel, di sini ruang penyekatnya, Ya. di sebelah sini meja penjaganya. Oh gitu di samping ya. Tapi kelihatan nggak tahanan sama petugasnya? Kelihatan? Kelihatan. Nggak ada sekat tembok di situ. Nggak ada, cuma jeruji aja. Puji ya. Dan berapa orang di situ? Atau berapa kursi di situ? Dia kursi panjang seperti ini. Oh gitu. Berapa orangnya ada? Bisa sebutin? Waktu itu sekitar 4 orang yang jaga. Orang jaga ya. Terus saksi dihubungi tanggal 11 Iya. April 2022 pagi, Nah, malam ya, langsung datang sama saksi Tommy ya. Oke, melihat kondisi korban. Saya perlu isi kosong-kosong nih, yang bolong-bolong. Waktu datang, apa sih yang dikeluhkan itu? bagian perutnya. Perutnya, perut persis yang Iya. saksi tunjukkan itu. Oke, di situ ingat ya. Iya. Oke, selain itu ada lagi? Badannya sakit semua nih. Ada sakit semua. Dan dia dari sadera itu sudah 4 hari. Dia ngeluh seperti itu. Dan bisa BAP 4 hari ya. Kalau ditanya, waktu itu saksi tahu yang melakukan penganiayaan itu para terdakwa pas kapan? Itu pas di rumah sakit. Pas di rumah sakit. Oke, berarti nanti dulu saya simpen dulu pertanyaan di rumah sakit ya. Setelah saksi lihat ada mengeluh sakit di perut sama seluruh badan, BAP tidak bisa, BAP 4 hari ya, begitu ya. Belum ngomong apa-apa ya terkait pelakunya ya. Oke. Saksi ada lihat pakai baju nggak itu kondisinya? Oke. Pakai. Ada lihat nggak posisi apa tubuhnya? Dia dibolehkan. Nggak dibolehkan sama terlihat beda. Belum saya tanya ke situ. Saya tanya kelihatan nggak? Contoh, misalnya kadang orang itu ada pakai baju tapi pinggangnya kah kelihatan atau ininya kah kelihatan? Karena dia bajunya tertutup kaos. Tutup ya. Tapi saksi mau lihat waktu itu. Iya. Tapi nggak boleh. Nggak boleh sama polisi. Sama polisi ya. Nah, soalnya ini kalau digambarkan di pinggangnya aja ada ya. Pernah lihat kak gambar yang tadi ditunjukkan sama jasa? Kalau sebelum di rumah sakit belum pernah lihat. Ya, maksudnya pernah lihat toh gambar itu toh? Pernah. Ada lebam di pinggang toh, di pinggul ya. Nah itu makanya saya tanya tadi. Meskipun nggak dibolehkan sama polisi, sama petugasnya, kelihatan nggak luka, ada luka di pinggangnya kah, di dada kah gitu? Nggak kelihatan ya. Paham pertanyaan saya ya? Kalau nggak paham, bilang aja ya, biar saya jelasin biar lebih detail. Terus, saksi waktu itu langsung datang sama Pak Tommy atau saksi sebelumnya datang sendiri? Sama Pak Tommy. Langsung sama Pak Tommy, karena diminta ada keluhan sakit. Iya. Karena kami juga semobil. Oh, polisi bilangnya apa? Polisi bilangnya bapak di sini sakitnya semakin parah. Tolong bawa perawat dari rumah untuk memberi obat. Oh, nggak bilang sakitnya apa? Nggak bilang. Oke. Terus langsung bawa dari puskesmas Barong ya. Iya. Terus saksi ada di lokasi waktu Anda kasih obat? Iya. Ada ya, ikut bantu saksi Tommy. Saya cuma berdiri di samping Oh, suami oke. saya. Obat apa yang dikasih? Saya tidak tahu cuma Nggak nanya sama saksi Tommy. obatnya cuma obat suntikan yang cairan yang saya tidak tahu namanya Fungsinya untuk meredakan nyeri. meredakan nyeri. Nah, Oke. Setelah itu saksi tanyakan. Ya di KIS sekarang kita ke KIS ya. Tadi katanya sempat dibantalin tahanannya ya, sempat keluar artinya dari tahanan, bahasa simpel. Sempat keluar dari tahanan, terus di rumah. Yang rawat siapa? saya Saksi. Terus ada ditanyakan lagi nggak? Siapa yang melakukan? ada. Ada. Siapa? Dia tidak menyebut nama aparat, tapi itu saya nanya apa
apakah polisi ada ikut mukul. Itu dia tekan dia diam. Jangan tanyakan lagi dia bilang. Karena sangat sakit kalau saya mengingat semua itu. Gitu. Karena nyawa kalian juga taruhannya. Iya. Kalian pasti itu yang diucapin. Itu ya. Kalau terdakwa ada disebutin enggak? Kalau terdakwa ada juga disebutin. Sebutin. Kelima orang ini betul. Tapi tidak seberapa. Maksudnya? Tidak seberapanya. Maksudnya dia ada yang lain daripada mereka yang ini. Kenapa saksi bilang begitu? Karena beliau bilang dia tidak berani menyebutkan namanya karena kami yang jadi. Oh, ini asumsi saksi berarti ya. Oke, kita bedakan itu dulu. Saya belum tanya asumsinya. Saya tanya faktanya dulu. Ya, nanti kita pertimbangkan dalam putusan itu. Nah, artinya terdakwa ada disebut lagi pas di rumah. Ada ya. Selain itu, maksudnya ada terdakwa lain nggak yang di ada tersangka lain nggak yang pas ditahan tuh ikut melakukan, tapi namanya nggak ada dalam 5 terdakwa ini. Misalnya jadi 10 gitu yang pukulin, ada terdakwa A sampai E. Dia tidak mengingat siapa lagi karena kondisinya dia sudah kayak orang. Jadi dia bilang kesadaran lah, karena dia bertubi-tubi dipukul itu dia tidak bisa mengingat siapa lagi yang memukul dia. Ya, artinya yang disebutin ini aja. Ya, itu aja ya, tentu toh. Oke. Terus akhirnya tanggal 24 Arwah meninggal ya setelah kondisinya memburuk, terus dibawa ke HIS, dioperasi ada tidak terselamatkan nyawanya ya. Ada dilakukan otopsi? Ada. Di mana otopsinya? Di rumah sakit Awe. Di mana? Rumah sakit Awe. Oh, Samarinda. Oke, apa hasil otopsinya tahu? Tidak tahu. Maafkan perbuatan terdakwa kalau memang terbukti terdakwa yang melakukan? Tidak ya. Kalau sangat menyakitkan. Bisa kita lanjutkan sedikit lagi ya, makanya tadi saya bilang keadilan itu pahit ya untuk kita semua. Ada terdakwa atau para keluarga terdakwa datang minta maaf? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ada penyelesaian secara adat? Tidak ada ya. Yang nggak ada yang datang keluarga terdakwa pun ya. Saksi Tommy ya. Sedikit ada kalau saksi Tommy. Datang tadi katanya karena dihubungi oleh Ibu Saksi Poni ya. Saksi Penny ya. Si Penny dihubungi. Datang tanggal 11. Datang bawa perlengkapan ya, perlengkapan medisnya ya. Saksi statusnya sebagai apa? Perawat di Balongbong. Ada ipar almarhum memang. Oke. Dia perawat berarti di puskesmas ya. Bukan dokter. Bukan. Oke. Saksi ada menyuntikkan obat tadi kata Ibu Penny ya. Obat ranitidin itu kan obat dasar, ranitidin namanya. Nah, obat apa itu? Ranitidin kan untuk ini. Ranitidin injeksi. Fungsinya buat apa? Itu menghilangkan nyeri lambung. Itu kan pedoman dasar pengobatan di puskesmas yang saya berikan. Oh, sabar. Jangan di situ. Pelan-pelan. Ya. Biar kita semuanya ngerti. Yang nggak sekolah medis kan gitu toh. Nah. Datang atau gini, pas awal saksi datang sampai memberikan injeksi itu apa yang dilakukan? Coba kronologisnya gimana? Kronologisnya kan saya datang kan, cerita saya dihubungi oleh Ibu Penny kan. Pas datang itu aja. Pas datang, nah, oke. Saya datang diperbolehkan oleh polisi untuk memeriksa. Saya datang di situ statusnya karena bekerja sebagai perawat. Yang kedua karena saya sebagai keluarga almarhum, makanya saya pada datang karena dipanggil. Artinya saya hanya untuk menolong, membantu mengurangi sakitnya almarhum karena dikatakan bahwa ada ini
nyeri di perutnya. Kata saksi Penny. Iya. Terus sampai bisa memberikan obat itu gimana ceritanya? Itu yang saya tanyakan itu. Bukan pas kenapa saksi datang sana, bukan, tapi pas datang ke tahanan bertemu terdakwa sampai memberikan obat. Nah, kronologisnya gimana? Karena ini dari tulisan kan mempersilahkan jika perlu ada obat yang diberikan, silakan diberikan. Jadi saya mengambil inisiatif karena kalau lihat injeksi ini kan nyerinya kan kalau memang hanya nyeri lambung kan lewat obat yang diberikan kan bisa mengurangi. Kalau memang hanya keluhannya di lambung kan bukan karena pukulan dan lain sebagainya. Terus saya berinisiatif untuk memberikan itu karena diceritakan bahwa nyeri lambung. Jadi kami sempat ke apotek dulu untuk mengambil obat. Oke, datang, dipersilahkan, periksa, kasih obat, gitu ya, langsung suntik. Diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu. Tensinya. Saya periksa dulu. Itu yang saya pengen tahu. Periksa dulu. Ya. Periksanya apa, tensi tadi? Ya, tensi dulu, saya Terus? pastikan tekanannya. Dan setelah itu saya tanyakan keluhan. Almarhum juga mengatakan kalau ada obat yang bisa diberikan yang agak cepat reaksinya silakan diberikan. Saya memang berani memberikan itu kan karena saya kira ya kalau sudah dipanggil polisi diperbolehkan ya saya sudah tadi ya. Keluhannya apa tadi? Berapa? Kalau almarhum dulu keluhannya mengatakan nyeri perut di perut. Kalau di atas itu atau di bawahnya? Kalau tadi saksi Penny bilang di bawahnya sekitar pusar itu ya? Oh pusar. Nah di mana? Itu di ulu hati. Di perut dengan di perut sama ada di ulu hati. Di atas. Oke, di sekitar lambung situ ya. Ya. Oke. Terus saksi langsung kasih ranitidin. Ya. Memang saksi sudah bawa itu? Belum. Itu memang dibeli apotek di bawah karena saya dengarkan ini saya tanyakan keluhan dari Ibu Penny mengatakan bahwa ini polisi telepon mengatakan bahwa ada nyeri di perut. Di perut. Saya menduga karena kemungkinan almarhum tidak bisa makan di sana kemungkinan ada terkena sakit mah. Saksi diawasi nggak sih? Berdua waktu diawasi? Ada yang liatin? Ada polisi mengelilingi kami. Oke. Berarti nggak melihat juga kondisi dalam tubuhnya? Kan lambung, biasanya bawa stetoskop nggak sih? Bawa, cek nggak? Memang saya tidak cek, cuma karena waktu itu kan pikiran saya agak panik melihat kondisi almarhum ini kan kesakitan sekali. Ini saya sebagai perawat, sebagai keluarga di bar, siapapun kalau di posisi saya pasti mau menolong. Pisahkan itu dulu ya. Nah, saya tahu kode etik perawat harus menyelamatkan orang ya. Nah, saya tahu juga keluarga bagaimana perasaan kita bicara secara profesional selaku perawat. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, bedakan itu dulu ya. Nah, datang kasih obat. Ranitidin injeksi tadi karena ada keluhan yang sebelumnya memang dibawa dari apotek. Ya. Saksi berwenang untuk itu? Dan untuk legalitas saya ada surat registrasi perawat masih aktif. Nah, bukan masalah legalitas perawatnya. Saya tanya kode etik perawatnya. Saksi berwenang untuk atau gini, kalau di puskesmas, Ya. siapa yang kasih obat ke pasien? Itu termasuk kalau di puskesmas ya karena kami yang perawat ya perawat juga memberikan. Perawat toh, nah, artinya memang perawat yang memberikan obat kan begitu. Berdasarkan apa kasih obat? Nah, kalau secara ini, kalau secara prosedur kita harus ini dari instruksi dokter. Artinya harus ada resep dokter di situ ya. Harus. Nah, kalau kasus ini saya tanya sekarang, ada itu? Karena malam karena posisi. Jawab dulu pertanyaan saya, baru ntar penjelasan ya Pak ya. Oke.
Kalau untuk malam itu jujur saya berkata memang sudah larut, saya tidak menghubungi dokter. Tapi kenapa saya diberikan? Karena itu pedoman dasar sebagai perawat. Contoh, misalnya kita perawat, kita harus berani mengambil tindakan di saat kondisi seandainya kita di tempat yang tidak ada sinyal tugas, di tempat terpencil, ada orang yang harus kita tolong dan kita harus memberikan injeksi. Kalau kita hanya menunggu, misalnya menelpon dokter atau menunggu resep, jadi yang sakit itu mungkin sempat mati, Pak. Jadi artinya dalam kegawat daruratan kita berhak untuk memberikan. Itu makanya tadi prioritas utama itu kesehatan pasien kan begitu ya, keselamatannya. Yang saya tanya itu alur kronologisnya itu seperti apa biar kita dapat gambaran utuh ya. Terus saksi ada baca visumnya? Visum maksudnya Langsung rumah sakit, setelah meninggal ya? Otopsi? Kami kalau otopsi, kami datang ke Polres bersama kuasa hukum keluarga, waktu itu tidak dilihatkan. Hasil otopsi tidak dilihatkan, nanti keterangan dari kepolisian nanti di pengadilan dibuka. Kalau beberapa kali kami datang ke Polres tidak diperlihatkan. Oh itu tidak diperlihatkan hasil otopsinya. Emang ada visum juga? Kalau tadi saya tanya visum, memang ada visum juga kan? Kalau yang saya ambil ini resum dari rumah sakit ada saya pegang. Oh resum mediknya resum ya. medik bahwa Apa? Resum mediknya isinya apa? Itu kalau mau diambilkan bisa diambilkan. Enggak. Itu trauma di Saya ingatnya aja. Trauma ini benda tumpul. Trauma benda tumpul ya. Betul. Dari HIS ya. Ya. Trauma benda tumpulnya, gitu ya. Terus yang tadi waktu ditanya sama penuntut umum itu apa? Ngobrol ke dokter apa? Kenapa tadi ngobrol ke dokter forensik atau gimana maksudnya? Yang di forensik itu kan setelah diotopsi yang mengatakan ada kekerasan. Coba gimana itu ceritanya? Tadi saya nggak jelas. Penjelasan yang mulai. Jadi waktu dibawa setelah meninggalkan, dibawa ke rumah sakit AWS Samarinda. Di sana setelah dilakukan otopsi, saya dibawa bertemu dengan ahli forensik yang melakukan pemeriksaan. Saya katakan bahwa ini bagaimana dok, apakah ada tindak kekerasan ada, tapi untuk penyebab kematian kami masih memeriksa dan belum menyimpulkan kalau kekerasan ada. Kekerasan apa? Kekerasan disebabkan oleh ini, mungkin trauma benda tumpul dari dokter. Tumpul ya. Seperti itu ya. Benda tajam kan toh? Ya. Oke. Sampai di situ saya sedikit lagi balik ke Penny ya. Di ruang tahanan ada CCTV? Sekarang saya ada. Di ruangannya ya? Bukan di lorongnya? Enggak ada ya? Sudah pernah lihat rekaman? Belum. Sampai sekarang belum pernah lihat? Belum pernah lihat. Karena diminta itu pun tidak pernah mau ditunjukin. Kenapa? Tidak pernah mau ditunjukkan. Siapa? Oke, polisi. Oh, terus saya lupa tadi. Tadi katanya ada dokter ya yang bilang baik-baik aja. Siapa dokternya? Dokter di Siapa? bukan namanya. Lupa. Kalau lupa bilang aja. Tidak lupa. Oh. Namanya terkait bagian tidak. Daripada nyebut nama Firman padahal bukan saya. Oke, lupa ya berarti ya. Terus kepada keluarga pun yang menonton, kami majelis hakim dan keluarga besar pengadilan juga pada kehilangan. Baik ya, untuk saudara atau saksi Tommy ya, tadi saudara atau saksi Tommy mengatakan bahwa kondisi yang saat itu saudara lihat atau saksi lihat yaitu Hendrikus
dalam keadaan tertekan. Mungkin berkulit putih, sawo matang, Intinya dia badannya besar, gemuk, putih. gemuk, rambutnya mungkin potongan rambut, dijelaskan nggak? Cepat. Hah? Bagaimana sering cepat? Cepat. Cepat, oh cepat. Nah tadi kan saudara tahu ada satu sel ya katanya. Satu sel ini almarhum sama siapa saja? Tahu nggak? Nggak tahu, pokoknya datanya banyak. Waktu yang saya datang itu, saya itu penuh, mereka berjejer duduk di pinggir-pinggir. Berarti melihat selnya? Nah, Melihat selnya? iya. Ada 5 orang terdakwa ini nggak dalam satu sel almarhum? Kalau waktu itu saya karena kondisinya malam, saya tidak terlalu memperhatikan mereka karena saya lagi fokus ke suami saya. Oh, itu perhatikan. Nah, 5 kami orang itu ini tidak- tidak mengambil keperhatian ya? Ya, kami pun tidak diperbolehkan masuk ke sel, cuma sekedar lihat dari jeruji aja. Nah saat di sel itu kondisi almarhum lagi apa? Maksudnya itu apakah sudah sulit berjalan kah, dibopong kah, atau bagaimana? Iya, kemudian bahkan dia keluar itu pun diangkat. Diangkat oleh siapa? Diangkat oleh tahanan ke keluar. Yang paling banyak itu siapa? Dijelaskan nggak? Ruji. Royji. Nah tadi Ahmad dan Kaya ini disuruh oleh Royji atau Pak keinginan sendiri? Disuruh, misalnya setelah Ruji, yang berikutnya lagi siapa? Siapa yang bilang yang berikut lagi ini siapa? Si Ruji. Royji. Jadi ada yang nyuruh. Lalu 2 orang itu Iya. istilahnya dengan inisiatif sendiri maju seperti itu. Itu yang diceritakan almarhum. Iya. Diceritain nggak kalau ini misalkan pukul di bagian apa, berapa kali disebutkan nggak? Enggak. Kalau Kaya, Enggak juga. kalau Rahmat, Enggak juga, cuma mereka pukulnya, ibaratnya pukul itu membabi buta pukulnya. mukulnya ini sendiri-sendiri bergiliran atau bersama-sama bertiga ini Bergiliran. bergiliran. Jadi Royji dulu, Iya. begitu Rahmat, udah gitu Kaya, Iya. seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh almarhum. Selain itu ada lagi? Ada mungkin sebut nama seseorang yang tidak ada dalam berkas ini mungkin? Tidak ada. Ditanyakan nggak? Ada nggak pakai alat atau pakai benda tumpul saat pemukulan Enggak. dengan tangan kosong semua? Itu yang diceritakan almarhum. Iya. Dari tanggal 11 malam bersama dengan Tommy ke tahanan ya. Iya. Itu dihubungi oleh siapa waktu itu? Polisi yang piket ya. Apa penyampaiannya? Ibu, tolong bawa perawat ke kantor polisi karena kondisi bapak sangat parah. Oh gitu. Bukan disuruh bawa dokter Bukan. atau bawa bapak ke dokter dan begitu. Suruh bawa perawat. Oke. Terus ini saya ada beberapa saja ya pertanyaan saya karena udah ditanya oleh yang lain. Kemudian Tommy datang ya bersama dengan ibu. Iya. Waktu ibu nelpon Pak Tommy, ibu langsung sampaikan perutnya sakit gitu. Itu keluar dari mana perutnya sakit? Ya karena polisi bilang ini perutnya bapak ini sakit. Sakit, sudah makin parah tadi gitu. Iya, makin parah. Oke. Ada riwayat penyakit lambung kah? Dia kalau penyakit lambung itu dia ada, tapi dia tidak separah yang Parah itu, tapi Tidak, ada. tidak. Oh, itu ibu sampaikan ke Pak Tommy. Iya. Oh gitu. Oke. Berikutnya. Itu tanggal 11, kemudian tanggal 12. Baik, kita pause dulu untuk mendengarkan azan